Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Daniel Febrian akan melaksanakan uji SKU Penegak Bantara. Poin 1, yaitu tentang agama Islam. Pertanyaannya di sini, dapat menjelaskan makna rukun iman dan rukun Islam. Menurut istilah, rukun iman adalah kepercayaan. Di dalam rukun iman ini terdapat 6 pilar yang harus kita laksanakan. Di antaranya iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, iman ini dari pilar ke-1 adalah iman kepada Allah, bahwa kita harus percaya adanya Allah. Begitu pula sama dengan pilar-pilar selanjutnya, yaitu rukun iman ke-2, 3, 4, dan 6. Nah, itu sama saja. Artinya adalah kepercayaan kita terhadap iman tersebut. Dan rukun Islam dalam istilah yang berarti pedoman umum seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun Islam ini terdiri dari atas 5 pilar, yaitu diantaranya syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima melaksanakan haji. Nah, isi dari pilar pertama yaitu syahadat. Nah, syahadat ini adalah sebagian pedoman bagi umat Islam dalam beragama Islam. Jadi syahadat ini adalah titik awal utama kita dalam Islam. Poin selanjutnya, mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Jadi, sholat berjamaah menurut hadis, jika kita melaksanakannya akan mendapatkan 27 derajat atau 27 kali lipat dari kita melaksanakan sholat secara sendiri. Nah, menurut saya berjamaah adalah berkelompok. Jadi di dalam sholat berjamaah ini terdiri dari seorang pemimpin, yaitu imam, dan seorang anggota atau pengikut, yaitu makmum. Kita jika sebagai makmum, kita harus mengikuti gerakan sholat seorang imam tersebut. Poin selanjutnya adalah mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Puasa adalah menahan hawa nafsu dari mulai makan dan minum dari sebelum fajar dan terbitnya matahari, yaitu setelah maghrib atau jelang azan maghrib. Nah, puasa terdiri dari 2 bagian atau 2 macam. Di antaranya ada puasa wajib. Puasa wajib ini di bulan ke-9, yaitu puasa di bulan Ramadan, yang kita laksanakan selama 1 bulan, dan ini sifatnya wajib. Wajib dalam artian jika kita melaksanakannya akan mendapatkan pahala, jika tidak kita akan mendapatkan dosa. Nah, selanjutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah terdiri dari puasa Senin Kamis, puasa di bulan Syawal, puasa Arafah, dan lain-lain. Puasa sunnah sifatnya adalah jika kita akan melaksanakan puasa ini, kita akan mendapatkan pahala, dan jika tidak pun itu tidak masalah, tidak akan mendapatkan dosa. Poin selanjutnya, dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Baik, saya akan bacakan sebuah hadis yang berbunyi, orang yang berhak bersamaku adalah orang yang banyak bersolawat terhadapku. Hadis riwayat Tirmizi. Isi dari hadis tersebut yang saya ketahui adalah perbanyak solawat terhadapku. Terhadapku ini adalah terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahwasannya kita harus banyak bersolawat terhadap Nabi besar kita, karena jaminannya adalah surga bagi kita umat Islam semua. Poin selanjutnya, tahu tata cara mengurus atau merawat jenazah. Baik, saya akan jelaskan.
menurut pemikiran saya dan pengetahuan saya, yaitu bila seorang mayit laki-laki, jenazahnya itu diurusi oleh bapaknya, anak laki-lakinya, dan keluarga si mayit laki-laki tersebut. Nah, jika mayit perempuan, itu jenazahnya diurusi oleh ibunya, anak perempuannya, dan keluarga kerabat terdekat si mayit perempuan tersebut. Nah, suami boleh mengurus jenazah istrinya, begitu pula sebaliknya. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan sebuah hadis yang berisi tentang bahwa umat Islam itu tidak boleh memandikan jenazah seorang kafir. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 84. Poin selanjutnya dapat membaca doa ijab kabul zakat. Baik, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri fisahri fardu lillahi ta'ala. Poin 12 dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Pramuka Dunia didirikan pada tanggal 25 Juli 1907, yang saat itu Baden-Powell menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan perkemahan. 1 tahun setelah perkemahan, Baden-Powell menulis buku yang berjudul Scouting for Boys yang menceritakan tentang prinsip dasar kepramukaan. Jambore pertama. Lalu Baden-Powell mengadakan Jambore Dunia pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 1920 di Olimpia London, Inggris, yang diikuti 8.000 orang pandu dari 34 negara. Kepramukaan Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi milik Belanda bernama National Padvindienst Organisasi di Bandung 1912. 4 tahun setelahnya Mangkunegara ke-7 membentuk organisasi kepanduan pertama yang bernama Japanse Padvinder Organisasi atau JPO. Poin 14 yaitu dapat menjelaskan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pancasila itu terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya bahwa di kehidupan sehari-hari kita harus bertoleransi terhadap umat beragama. Dan semisalkan kita punya teman di sekolah atau di lingkungan masyarakat, jika mereka ada yang berbeda agama, itu kita harus bertoleransi terhadap perbedaan tersebut. Kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menolong teman yang sedang kesusahan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ketiga adalah persatuan Indonesia. Contoh dalam sehari-hari adalah belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah, serta selalu menjaga kerukunan dalam berteman. Keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika berdebat harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap adil dalam setiap pekerjaan. Nah, seperti itu contoh dalam bentuk pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Poin 15 dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. ASEAN merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi di negara kawasan Asia Tenggara. Sedangkan PBB adalah organisasi internasional yang singkatannya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi ini anggotanya terdiri dari berbagai negara di belahan dunia.
Poin 16 dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Jadi kewirausahaan adalah perilaku dinamis yang berani, mengambil risiko, serta kreatif dan berkembang. Jika wirausaha adalah perilaku yang tangguh melakukan sesuatu. Poin 20 dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Laki-laki diantaranya tumbuhnya zakun dan mulainya tumbuh bulu ketiak dan kemaluan, serta besarnya suara. Dan perempuan adalah membesarnya payudara, serta timbulnya haid pada perempuan tersebut. Poin 22 dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi, degeneratif, dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Infeksi yaitu tetanus. Tetanus disebabkan oleh adanya luka yang terinfeksi dan masuknya bakteri di dalam luka tersebut. Degeneratif yaitu penyakit diabetes, stroke, dan lain-lain. Dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat yaitu minum alkohol, merokok, dan lain-lain.